Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nurul di channel YouTube kami di Amanah Garment. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis sablon, yaitu ada sablon plastisol dan juga sablon rubber. Untuk sablon plastisol dan rubber ini biasanya sangat sering digunakan untuk produksi kaos. Nah, untuk apa itu perbedaannya antara sablon rubber dan plastisol? Sebelum saya membahas materi tentang sablon rubber dan plastisol, saya meminta bantuan teman-teman semua buat bantu channel YouTube kami dengan cara subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya ada video terbaru dari kami, kalian tidak ketinggalan info. Oke, langsung saja ini kita langsung ke pembahasannya. Di sini saya ada dua sampel sablon plastisol dan sablon rubber. Nah, untuk yang di sini ini ada sablon plastisol dan ini yang sablon rubber. Kalau dilihat secara sekilas itu memang seperti tidak ada perbedaannya ya. Cuman di antara keduanya tetap ada perbedaannya, cuman memang harus dilihat secara mendetail. Oke, kita langsung mulai dari yang sablon rubber ya. Nah, untuk sablon rubber ini ada contohnya yang seperti ini. Nah, untuk sablon rubber ini itu dari bahan dasar karet gitu, dan bahan pencampur tintanya itu dari air. Jadi sablon rubber ini biasanya sangat basic sekali digunakan oleh para konveksi. Untuk harganya sendiri, untuk sablon rubber ini memang harganya cenderung lebih murah dibandingkan jenis sablon yang lain. Cuman meskipun harganya murah bukan berarti hasilnya juga akan jelek. Terbukti hasilnya seperti ini sablon rubber. Kalau untuk hasilnya juga nanti disesuaikan sama proses produksinya. Selama prosesnya dikerjakan dengan baik, pasti hasilnya juga nanti akan bagus. Nah, di sini saya mau jelaskan kelebihan dari sablon rubber ini. Dalam proses pembuatan sablon rubber ini, dia memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Selanjutnya yang kedua itu tinta dari sablon rubber ini tidak menutup pori kain secara utuh, jadi udara itu masih bisa masuk. Jadi ketika dipakai itu dia tidak mudah berkeringat, jadi tidak panas ketika digunakan. Saat proses sablon, tinta rubber ini dia lebih cepat kering, jadi lebih mempersingkat waktu untuk produksi. Jadi sangat menguntungkan buat kalian yang pengen produksi kaos dalam waktu cepat. Itu sangat rekomendasi dengan menggunakan sablon rubber ini. Untuk harga tadi sudah saya jelaskan, untuk sablon rubber ini harganya cukup terjangkau dibandingkan dengan jenis sablon lainnya. Nah, jadi ini cocok sekali untuk kalian yang pengen produksi kaos dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Ini bisa pakai sablon rubber ini karena dengan sablon rubber ini saja hasilnya sudah sebagus ini. Nah, di sisi lain sablon rubber ini juga memiliki kekurangan. Jadi kekurangan dari sablon rubber ini, dia itu bisa menghasilkan banyak kerak serta menghasilkan limbah yang banyak saat proses penyablonannya. Karena proses penyablonan tinta rubber ini dia cepat kering, jadi ini bisa juga menjadi masalah di bagian produksi saat memproduksi kaos rubber dalam jumlah banyak. Karena harus membersihkan screen dari kerak tinta rubber yang menyumbat pori-pori screennya. Jadi harus sering-sering dibersihin karena memang menghasilkan banyak limbah dari tinta rubbernya ini. Nah, untuk tinta jenis rubber ini kalau tidak dikerjakan dengan baik, dia hasilnya akan kurang bagus. Nah, dia itu umumnya itu bisa menyebabkan kurang awet ya untuk kaosnya, terus hasil sablonnya juga kaku biasanya. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang kedua itu ada jenis sablon plastisol. Nah, ini contohnya yang sablon plastisol. Kalau dilihat secara fisik memang hasilnya hampir sama ya, hampir sama, cuman yang ini dia lebih halus hasilnya. Untuk sablon plastisol ini bahan pencampurnya itu dari minyak. Kalau yang rubber tadi kan dari air, kalau plastisol dari minyak. Biasanya untuk sablon plastisol ini sangat direkomendasikan untuk proses sablon kaos dengan detail yang rumit atau banyak warna. Biasanya itu cocok kalau pakai sablon plastisol ini. Nah, untuk sablon plastisol ini juga memiliki kelebihan seperti sablon rubber. Nah, kelebihannya itu diantaranya
dia itu untuk durasi pemakaiannya dia lebih panjang karena hasil sablonnya ini biasanya lebih awet. Cuman ya dilihat lagi dari proses perawatan dan juga pemakaian itu juga mempengaruhi. Hasil dari sablonnya pun menghasilkan warna yang cerah meskipun hanya 1 kali kesut saja. Nah, selanjutnya untuk proses produksi di sablon plastisol ini tidak menghasilkan limbah yang banyak karena dia tidak mudah kering seperti yang sablon rubbernya. Nah, untuk kekurangannya kalau dari sablon plastisol ini dalam proses produksi itu juga dibutuhkan alat-alat yang memadai untuk mendukung hasil yang sesuai atau yang diinginkan. Untuk tinta plastisol ini menutup pori kain, jadi kalau digunakan, kalau misalnya sablonnya gede itu biasanya bisa lumayan gerah dibandingkan yang rubber, karena kalau di rubber itu memang tidak menutup pori gitu, jadi bisa udara itu masih bisa meresap ke kainnya. Kalau yang plastisol itu dia lebih rapat hasil sablonnya. Untuk jenis tinta yang sablon plastisol ini kurang rekomendasi kalau misalnya kalian pengen produksi cepet biasanya, karena memang proses produksinya lebih lama dibandingkan yang sablon rubber. Karena kalau diburu-buru nanti khawatirnya hasilnya kurang maksimal biasanya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang sablon rubber dan sablon plastisol. Nah, misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham, bisa menghubungi kami CS Amanah Garment di nomor di bawah ini. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan kami yang lainnya.